Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan kemuhammadiyahan. Tema pembahasan kita hari ini adalah landasan ideologi Muhammadiyah. Oke ya teman-teman sekalian, kalau pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas sejarah berdiri dan organisasi, struktur organisasi Muhammadiyah. Nah, kalau struktur organisasi Muhammadiyah itu kita seperti mempelajari atau melihat Muhammadiyah. Kalau kita ibaratkan manusia itu adalah tubuhnya ya, tubuhnya yang tampak fisiknya, itulah organnya ya, organ tubuhnya Muhammadiyah, yaitu struktur organisasi Muhammadiyah. Nah, di balik organ itu ya, kalau ibarat manusia, di balik tubuh kita ini kan ada pikiran-pikiran ya, landasan prinsip-prinsip gitu ya. Ada prinsip-prinsip, cita-cita, ada nilai-nilai yang diyakini yang kemudian menjadi landasan hidup. Nah, demikian pula Muhammadiyah ya, teman-teman sekalian. Jadi Muhammadiyah juga mempunyai prinsip-prinsip tertentu ya, cita-cita tertentu dan nilai-nilai yang diyakini oleh organisasi ini kemudian dijadikan landasan di dalam gerakan organisasi ini. Nah, inilah yang disebut dengan ideologi Muhammadiyah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang ideologi Muhammadiyah. Nah, ideologi secara etimologi adalah idea ya atau ide, nilai, keyakinan. Ya. Terus logos artinya pengetahuan. Jadi secara umum ideologi dapat didefinisikan sebagai seperangkat ide, keyakinan, dan cita-cita yang menjadi landasan adanya sesuatu. Gitu ya. Jadi simpelnya dia adalah prinsip-prinsip ya yang diyakini gitu ya. Keyakinan-keyakinan yang ada dalam diri seseorang. Nah, kalau ini Muhammadiyah ya yang ada di dalam Muhammadiyah. Nah, ideologi Muhammadiyah adalah seperangkat ide, nilai, keyakinan, dan cita-cita gitu ya, yang kemudian menjadi landasan organisasi Muhammadiyah. Di situ ada prinsip-prinsip tertentu yang diyakini oleh Muhammadiyah. Kemudian dia bergerak sesuai dengan keyakinan dan prinsip-prinsip itu. Oke, teman-teman sekalian, apa fungsi dari ideologi ini? Adalah sebagai landasan, sebagai pedoman, sebagai tolak ukur, gitu ya. Nah, mungkin dalam perkembangannya, kalau kita melihat kepada orang Muhammadiyah, ya, bisa saja mungkin ada yang sudah melenceng jauh ya dari yang seharusnya, ya kan? Karena kan Muhammadiyah ini ada aktornya, pelakunya ya. Bisa saja dalam suatu saat kemudian melenceng atau mungkin hari ini juga ada orang yang kemudian tidak sesuai dengan ideologinya Muhammadiyah ya. Barangkali karena tidak memahami atau mungkin karena pengaruh-pengaruh dari luar kemudian menjadi berbeda gitu ya. Nah, oleh karena itulah penting untuk memahami apa yang disebut dengan ideologi Muhammadiyah. Supaya apa? Supaya dapat kembali pada yang seharusnya, gitu ya. Supaya bisa berjuang di Muhammadiyah sesuai dengan yang digariskan oleh Muhammadiyah, yaitu sesuai dengan ideologi Muhammadiyah. Sehingga kita mempelajari Muhammadiyah ini, melihat Muhammadiyah ini tidak melalui kasus per kasus orang ya, tapi melihatnya melalui prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam Muhammadiyah. Nah, kalau kita melihat kepada orang-orang bisa saja tidak sesuai ya, bahkan mungkin ada juga yang mengecewakan ya. Pokok orang Muhammadiyah seperti itu misalnya ya.
Ya, jangankan Muhammadiyah, ya orang Islam sendiri atau agama apapun ya selalu saja di sana kan ada oknum juga gitu ya, ada yang tidak sesuai. Nah, oke, jadi karena itulah menjadi penting sekali kita mempelajari Muhammadiyah, melihat Muhammadiyah melalui prinsip-prinsip dasarnya yang telah ditetapkan di dalam organisasi ini ya, sehingga kita menjadi paham bagaimana dan apa seharusnya, bagaimana seharusnya orang Muhammadiyah itu, sehingga ideologi ini juga bisa menjadi tolak ukur ketika kemudian seseorang atau ada orang oknum yang membawa organisasi ini ke dalam gerakan yang tidak seharusnya ya, misalnya sebut saja menjadi ke arah politik, maka itu tidak sesuai dengan ideologi Muhammadiyah, kita bisa mengembalikannya pada ideologi Muhammadiyah seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, ada beberapa ideologi Muhammadiyah. Nah, di sini saya akan menggarisbawahi beberapa hal saja ya. Nah, ini juga di sini ada yang menyebutnya ideologi, ada yang menyebutnya strategi juga ya. Misalnya nanti di Fiktok gitu. Nah, yang umumnya disepakati disebut ideologi itu adalah yang pertama itu ada Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah atau MADM ya. Awas jangan sampai salah menyebut, nanti PDAM lagi ya. Ada identitas Muhammadiyah, ada matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau disingkat menjadi MKCHM. MKCHM. Hati-hati juga jangan sampai ketukar MCKHM ya. Jadi kepribadian Muhammadiyah atau KM, Khitoh Muhammadiyah ini ada yang menempatkannya sebagai strategi organisasi ya, tidak pada ideologi ya. Nah, di sini kita masukkan ke dalam rumpun ideologi karena isinya memang prinsip-prinsip juga sih. Kemudian ada pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Oke, baik teman-teman sekalian, kita lanjut bahas satu persatu secara singkat. Nah, yang pertama adalah apa yang disebut dengan MADM, yaitu Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, secara lebih detail lagi di sini ada sejarah perumusan dan seterusnya ya. Kalau teks aslinya ini cukup panjang. Nah, MADM ini kalau kita sandingkan dengan negara kita ini adalah mirip dengan pembukaan UUD itu ya. Preambul Undang-Undang Dasar 1945 itu kira-kira mirip itu ya. Karena ini menjadi awalan daripada ADART Muhammadiyah. Memang saat itu perumusnya, salah satu perumusnya itu Ki Bagus Hadikusumo, memang menjadi salah satu tim perumus ya, menjadi salah satu tim perumus UUD 45 itu, sehingga terinspirasi untuk kemudian membuat juga Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini. Seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, teksnya cukup panjang kalau kita baca itu, tapi di sini akan kita ringkas di dalam poin-poinnya saja ya. Poin-poinnya saja. Nah, ini di sini latar belakangnya juga sudah saya resume nih ya. Ada beberapa latar belakang kenapa kemudian disusun MADM, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Sebenarnya ini sejak hadirnya Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak awal, ini pikiran-pikiran ini sudah ada ya, sudah ada, tapi saat itu belum dituliskan gitu ya. Jadi belum ada rumusan resminya, tapi dari waktu ke waktu inilah yang menjadi prinsip utama yang dijalankan di dalam Muhammadiyah, gitu, yang dijalankan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka kemudian terpikirlah oleh Ki Bagus Hadikusumo untuk merumuskan poin-poin itu ke dalam naskah resmi yang disebut dengan MADM karena berbagai latar belakangnya. Oke, teman-teman sekalian, ini isinya ya, isi dari MADM secara ringkas sekali. Ini aslinya adalah narasi panjang ya, tapi ini disingkat sedemikian rupa, ada beberapa poin
ya 6, ada yang mengelompokkan menjadi 7, ada yang mengelompokkan menjadi 6. Ini yang pertama, kalau di sini 7 ya, kalau nggak salah saya ini. Hidup manusia harus bertauhid. Yang pertama prinsipnya adalah hidup harus bertauhid. Jadi semuanya ditujukan, segala aktivitas kita termasuk di dalam berorganisasi, semuanya adalah didasarkan kepada tauhid. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hidup itu harus bermasyarakat. Jadi tidak ada individualis, ya, semua warga Muhammadiyah itu ya harus senantiasa dapat membina masyarakat, kemasyarakatan, bergaul di tengah masyarakat dengan baik. Tidak boleh kemudian dia egois, tidak peduli pada sekitar, tetangga, dan seterusnya. Ya. Jadi salah satu karakteristik orang Muhammadiyah adalah dia berbaur dan pandai bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, Islam adalah satu-satunya pedoman hidup. Jadi apa yang menjadi patokan utama di dalam hidup itu adalah Islam, ajaran Islam. Jadi senantiasa tentu saja orang-orang Muhammadiyah senantiasa komitmen di dalam mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam. Nah, kemudian yang keempat adalah berjuang dan menjunjung tinggi Islam merupakan kewajiban umat manusia. Artinya bukan hanya meyakini ya dan mengamalkannya sendiri mengenai ajaran Islam itu ya, tapi kemudian dia juga mau turut memperjuangkan. Makanya tadi di dalam tujuannya di materi kita sebelumnya kan menegakkan artinya kita turut menjaga ya, kemudian memperjuangkan, menyebarkan kan gitu ya. Jadi tidak boleh kita di dalam Muhammadiyah ini kemudian berpangku tangan, tidak ikut memberikan kontribusi pada perjuangan perserikatan Muhammadiyah yang itu merupakan juga tentu saja perjuangan agama Islam. Nah, baik. Kemudian nomor 5 adalah perjuangan menegakkan Islam itu harus mengikuti jejak perjuangan Rasulullah dan para nabi. Jadi role model kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bagaimana Rasul itu dulu mengajarkan dan menyampaikan, tentu saja dalam hal-hal tertentu itu persis mengikuti Rasul ya, itu diterangkan dalam pedoman lain. Kemudian dalam hal yang lain yang bisa dikembangkan dalam hal strategi dakwah itu juga mengikuti perkembangan zaman ya. Kemudian perjuangan tersebut dilakukan secara organisasi. Nah, ini salah satu karakteristik dari Muhammadiyah ya, bahwa di dalam berdakwah ini itu berjamaah, berorganisasi, tidak sendiri-sendiri ya. Ada tokoh yang hebat sendirian, enggak begitu, tapi yang dikedepankan adalah kebersamaan, jamiah, kekuatan organisasi, sistem dakwah ya. Baik, kemudian yang terakhir, semua usaha ini ditujukan untuk terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ada 7 poin dari MADM. Baik, teman-teman sekalian, kemudian yang kedua adalah IM, identitas Muhammadiyah. Muhammadiyah ada 3 identiti. Yang pertama, Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam ya. Nah, tentu saja sebagai gerakan Islam, tolak ukur pedomannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Harus senantiasa itu yang menjadi rujukan utama. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dia adalah gerakan yang selalu saja mendakwahkan, mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah keburukan ya. Jadi dia bukan silent organization ya, tentu saja, tapi movement organization. Jadi dia bergerak terus menegakkan dan menyebarkan amar ma'ruf nahi munkar. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah gerakan tajdid atau pembaharuan. Ya, ini menjadi salah satu ciri khasnya Muhammadiyah ya, bahwa dia senantiasa mengikuti perkembangan zaman ya, inovasi-inovasi terbaru di dalam kemudian mengamalkan ajaran Islam dalam konteks muamalah gitu ya. Pembaharuan ada 2 ya teman-teman. Yang pertama dalam bidang ibadah. Kalau dalam bidang ibadah dan akidah itu ke belakang arahnya, dikembalikan persis ke zaman Rasul. Artinya kalau ada orang yang tidak sesuai amal ibadah dan keyakinannya itu diperbaharui, artinya adalah dikembalikan, dipersiskan lagi dengan masa Rasul. Tapi ada pembaruan yang sifatnya adalah inovasi ya, yaitu di dalam hal kehidupan
muamalah, hubungan antar sesama, ya hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan duniawi dan tentu saja berkaitan dengan strategi dakwah itu adalah pembaruan yang sifatnya adalah inovasi, ya, inovasi seperti itu. Nah, ini secara rincinya bisa dibaca di dalam slide ini, yang bagian halaman ini. Kemudian MKCHM. Nah, teman-teman sekalian, MKCHM, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Baik, secara ringkas ini latar belakangnya, saya tidak akan bacakan supaya efektif waktunya. Nah, ada 3 bagian ya, teman-teman sekalian, di dalam MKCHM ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan masalah ideologi, ya, ideologi keyakinan dasarnya, ya, keyakinan dasar. Sebenarnya ini semuanya ideologi ya, tapi di dalam MKCHM ini dibagi lagi supaya lebih clear gitu lah kira-kira ya. Jadi ini yang pertama berkaitan dengan keyakinan dasar asasnya, yaitu bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, Islam adalah satu-satunya jalan keselamatan, sumbernya Al-Quran dan Sunnah, seperti itu ya. Ini yang pertama adalah bahwa Islam adalah, tadi seperti yang di MADM itu, adalah satu-satunya jalan keselamatan, pedoman hidup, itu ya bagian yang pertama. Yang kedua adalah Muhammadiyah gerakan Islam yang mendasarkan dakwahnya dengan berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dua itu, dan menggunakan akal pikiran. Nah, ini yang menjadi ciri khasnya ya. Jadi bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian di situ ada ijtihad ya. Jadi porsi penggunaan akal pikiran itu lebih besar ya ketimbang daripada kita hanya mengikuti teman-teman masa lalu oleh ulama-ulama kita yang terkadang relevan dengan masa lalu ya. Tapi kemudian lebih banyak kemudian melihat konteks kekinian di dalam mengimplementasikan agama Islam, di dalam memaknai Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sifatnya apa ya? Sifatnya lebih rasional ya. Cara berpikirnya lebih rasional. Tentu saja dapat dipahami ya, karena memang organisasi Muhammadiyah itu cenderung sebagai organisasi modern. Jadi pola pikirnya lebih rasional. Rasionalitas itu lebih besar di sini ya. Oke, teman-teman sekalian, yang ketiga di dalam bagian MKCHM adalah peran dan fungsinya di dalam kebangsaan. Jadi perannya apa? Muhammadiyah adalah gerakan yang mengajak lapisan masyarakat ya untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Jadi berasaskan Pancasila ya. Jadi Muhammadiyah tidak ingin mencetuskan negara baru, mengubah dasar negara ini, lambang negara ini ya, tapi dasar negara lambang itu sudah mewadahi aspirasi umat Islam sehingga tidak perlulah diganti-ganti ya. Yang perlu adalah membina masyarakat untuk kemudian lebih komitmen di dalam menjalankan ajaran agama Islam. Baik, ini kepribadian Muhammadiyah, teman-teman sekalian. Ini kepribadian Muhammadiyah dirumuskan saat itu ketika ada kebijakan negara di masa Orde Lama. Bung Karno itu adalah demokrasi terpimpin ya. Demokrasi terpimpin itu dulu kan demokrasi yang keputusannya kan di tangan presiden, dan kemudian waktu itu ada Partai Masyumi, partai besarnya umat Islam, termasuk di situ banyak pengurus-pengurus Muhammadiyah ya. Nah, di sana juga ada Nasakom itu ya. Waktu itu Soekarno menggabungkan 3 kelompok nasionalis, agama dan komunis, yang kemudian di dalam perjalanannya terjadi friksi ya, yang dalam beberapa hal dimanfaatkan juga oleh PKI ya, untuk kemudian menggembosi partai Islam yang akhirnya Masyumi dibubarkan kan. Nah, akhirnya orang-orang dari Masyumi, termasuk banyak juga orang Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah, kembali ke Muhammadiyah. Nah, kemudian dianggaplah juga Muhammadiyah itu seperti halnya juga Masyumi, jadi menjadi sasaran kedua kira-kira supaya dibubarkanlah maunya PKI seperti itu ya. Itu di satu sisi. Di satu sisi yang lain, kemudian juga tokoh-tokoh yang berasal dari tadinya aktif di Partai Masyumi ini menggerakkan Muhammadiyah seolah-olah seperti gayanya partai politik gitu ya. Nah, sehingga dengan latar belakang inilah kemudian dirumuskanlah yang disebut dengan kepribadian Muhammadiyah. Bahwa inilah dia Muhammadiyah ya, supaya tidak dibawa ke arah yang
lain atau mungkin juga dituduh-tuduh supaya dibubarkan gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, di dalam kepribadian Muhammadiyah ini ada beberapa hal. Yang pertama, menjawab pertanyaan apa itu Muhammadiyah. Yaitu Muhammadiyah adalah Syarikat Gerakan Islam Ma'ruf Nahi Mungkar dan seterusnya. Silakan dibaca di PPT-nya ya. Nanti saya juga kirimkan melalui grup WA atau juga saya taruh di online learning. Nah, ini cukup dapat dipahami ya, tidak usah saya jelaskan detail. Yang kedua, dasar amal usaha Muhammadiyah itu dasarnya apa di dalam menjalankan Muhammadiyah itu ya, bukan prinsip-prinsip kepartean, apalagi itu kontradiksi terhadap negara, bukan, tapi didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada di dalam MADM. Nah, saya nggak ulas lagi MADM tadi yang ada berapa, ada 7 poin pokok pikiran. Itulah yang menjadi acuan di dalam gerakan Muhammadiyah dalam menjalankan amal usahanya dalam berdakwah. Nah, kemudian pedoman amal usaha Muhammadiyah adalah sama ya seperti sebelumnya, yaitu pedomannya adalah ajaran Islam, ajaran Allah dan Rasulullah, seperti itu ya. Rujukannya ke situ, bukan yang lain-lain gitu ya, karena dia organisasi Islam tentu saja ya. Kiblatnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir adalah kepribadian Muhammadiyah ini menjelaskan sifat-sifat Muhammadiyah. Nah, inilah yang harus diperhatikan ya. Bagaimana sih karakteristik Muhammadiyah yang seharusnya? Karakteristik orang-orang Muhammadiyah yang seharusnya adalah seperti yang disebutkan dalam kepribadian Muhammadiyah ya. Beramal dan berjuang untuk perdamaian ya. Untuk jadi tidak dia bermusuhan, memusuhi orang lain, enggak, tapi dalam rangka menebar perdamaian. Memperbanyak kawan dan membina ukhuwah gitu ya. Lapang dada, luas pandangan dan memegang teguh ajaran Islam, keagamaan dan kemasyarakatan. Kemudian mengindahkan hukum dan falsafah. Oke, jelas sekali ya. Bahwa Muhammadiyah tidak menentang negara dan seterusnya. Amar ma'ruf nahi mungkar di segala bidang. Jadi amar ma'ruf nahi mungkarnya, berdakwahnya bukan hanya melalui di atas panggung kah itu ya, tapi seluruh ranah kehidupan itu menjadi area dakwah Muhammadiyah. Aktif dalam perkembangan masyarakat. Jadi ikut di situ menghidup suburkan masyarakat ya, bukan satu gerakan Islam yang dia hanya ngurusin di masjid beribadah saja ya, seperti itu, bukan berzikir saja enggak, tapi dia terlibat aktif di dalam masyarakat. Itulah karakteristik Muhammadiyah, orang-orang Muhammadiyah. Kerjasama dengan golongan Islam manapun ya, jadi enggak antipati terhadap golongan Islam yang lain. Semuanya adalah Muslim, kemudian kita mampu dan mau untuk bekerja sama dengan mereka semuanya. Membantu pemerintah dan bekerja sama dengan yang lain. Sepanjang tentu pemerintah itu on the track ya, pada garis yang seharusnya, maka Muhammadiyah wajiblah membantu pemerintah bersama-sama untuk membesarkan dan membangun bangsa. Adil, korektif ke dalam, jadi autokritik ke dalam dan keluar. Jadi kritis terhadap, walaupun tadi mendukung pemerintah dan lain-lain, tapi dia juga pada dirinya dia mengkritisi dirinya, tapi juga dia keluar. Artinya jika dia juga bukan juga hanya menjadi pengikut ya, tapi juga kritis, tidak menutup kemungkinan juga mengkritisi orang lain, termasuk pemerintah yang dipandang tidak selaras dengan apa yang seharusnya. Baik. Oke, teman-teman sekalian, yang terakhir adalah pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, yang khitohnya di sini nggak dibahas ya. Karena memang khitoh juga sebenarnya bagian dari strategi, dan yang mengelompokkan di situ bukan dari bagian ideologi. Nah, teman-teman sekalian, saya mau ringkas saja ini PHIWM kalau dibaca cukup banyak ya. Kalau PHIWM ini, kalau di antara ideologi yang lain, ini PHIWM ini sebenarnya sebagai apa ya, muaranya ya, barangkali bukan sumber utamanya ya, tapi kalau di dalam PHIWM ini prinsip-prinsip tadi yang sifatnya umum tadi, kalau di PHIWM itu sudah detailkan, sudah detail seperti acuan praksis dalam kehidupan sehari-hari. Memang itu namanya juga pedoman hidup gitu ya. Ini buku saku kecil. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini bentuknya. Jadi berbagai bidang kehidupan itu di dalam
naskah ini itu sudah ada panduannya bagaimana menjadi orang Muhammadiyah, ya ini dalam kehidupan pribadi seperti apa, keluarga seperti apa gitu ya. Kalau yang prinsip sebelumnya itu dari ADM dan seterusnya itu kan sangat umum ya teman-teman ya, sangat general. Tapi kalau di sini ini sudah lebih ke arah praktis dan praktek gitu ya. Jadi sudah dibikin bagian-bagian sehingga mudah untuk mengikutinya, mempraktekannya ya. Ya, jadi bagaimana kehidupan pribadi seorang warga Muhammadiyah, bagaimana keluarga, masyarakat, dan seterusnya itu cukup lengkap. Nah, isinya tentu saja kalau dibahas di sini bisa berlama-lama ya. Itu bisa di-download di internet, cukup banyak Pak IWM untuk mengetahui isinya. Dan kalau mau beli bukunya tuh, bukunya ada juga buku saku kecil ya. Sehingga kita mudah untuk melihat apa sih isi di dalam PIWM ini, sehingga dapat menjadi panduan kita di dalam hidup. Misalnya dalam bidang apa ya, tinggal melihat di sini saja sudah ada petunjuknya bagaimana seharusnya kita menjadi seorang muslim dan sekaligus warga Muhammadiyah. Baik, teman-teman sekalian, itu saja yang perlu dan penting saya sampaikan ya. Nanti materinya saya share di WhatsApp maupun di Holu ya. Tentu saja sebagai kelengkapannya teman-teman juga dapat mengakses materi-materi yang relevan dengan materi ini di internet maupun sumber-sumber lain. Baik, demikian tadi perkuliahan hari ini. Jika ada yang belum jelas, dapat ditanyakan melalui kolom komentar di bawah video ini. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.